Assalamualaikum Bu Tara, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Mbak Dika. Alhamdulillah, adikku saya baik. Mbak Dika sendiri bagaimana? Alhamdulillah tetap semangat terus ya. Iya, ini ngomong-ngomong Bu Tara pengen berbincang apa? Saya hari ini tuh ingin ngobrol tentang gini loh, Bu. Pembelajaran saya kemarin itu loh, yang dengan lihat, Ya. saya rasa kok sepertinya masih banyak kekurangan ya, Bu. Nah, dari situ saya ingin ngobrol dengan Mbak Dika berkaitan dengan hal tersebut. Oh seperti itu. Jadi terkait tentang pembelajaran Bu Tara minggu kemarin Iya. Bu. Oke, baiklah Bu Tara. Kira-kira ini tujuan pertemuan kita hari ini apa? Yang pertama, saya ingin meminta, saya ingin meminta umpan balik dari Mbak Dika. Jadi monggo dikomentari tentang pembelajaran saya kemarin. Nah, kemudian tentunya saya di sini ngobrol dengan Mbak Dika juga ingin tahu ilmu lebih banyak lagi Bu untuk saya bisa mengembangkan daripada kekurangan yang saya rasakan ketika pembelajaran kemarin. Oh, jadi Bu Tara pengen mendapatkan umpan balik ya dari pengamatan saya kemarin itu terkait pembelajarannya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, bisakah Bu Tara menjelaskan ini bagaimana perasaannya waktu di kelas kemarin Bu Tara? Ketika mengajar kemarin Iya, itu, benar. alhamdulillah ya Bu, saya sangat senang. Karena di awal kan saya katakan bahwa saya ingin mencoba teknik stop dalam pembelajaran. Nah, pada saat pembelajaran kemarin itu saya mencoba menerapkan dan alhamdulillah ternyata berhasil Bu. Jadi output yang saya harapkan itu sudah sesuai, anak-anak itu akhirnya menjadi lebih kondusif ketika pembelajaran saya. Jadi saya sangat senang. Oh, baik. Jadi pembelajaran kemarin itu Bu Tara sudah mencoba menerapkan teknik stop ya Bu ya, dan juga sudah merasakan berhasil Iya. karena kelasnya kondusif. Baik. Nah, terkait tentang area pengembangan yang sudah Bu Tara sampaikan waktu kita berobservasi kemarin itu Bu Tara ya, apakah sudah tercapai atau ada area-area tertentu yang masih mamang atau ragu seperti itu Bu? Kalau untuk tercapainya area pengembangan saya rasa sudah tercapai ya Bu, yaitu tadi saya sudah berhasil menerapkan teknik stop. Kemudian pada pembelajaran saya kemarin itu saya menggunakan pembelajaran diferensiasi proses, itu sudah saya lakukan melalui diskusi anak-anak. Nah, dari situ saya akhirnya bisa melakukan KSE dari peserta didik, dan salah satunya punya rasa tanggung jawab, mandiri dan lain sebagainya. Tapi untuk ya itu tadi ada rasa ragu saya dan ingin saya perbaiki lagi ya tentang pembelajaran berdiferensiasi saya itu Bu, kok saya rasa kurang maksimal gitu. Oke, jadi area pengembangan kemarin itu Sudah. iya sudah dirasakan tercapai sama Bu Tara ya. Hanya ada beberapa sisi lah seperti pembelajaran berdiferensiasi saja. Nah, yang merasa belum puas dengan pencapaiannya. Oke. Kemudian dari area yang sudah tercapai tadi Bu Tara ya, yang Bu Tara merasa puas ini, jadi kesempatan apa yang bisa Bu Tara kembangkan dari hal tersebut? Kalau yang kemarin itu tercapainya itu karena saya memiliki kesempatan untuk pembelajarannya saya menggunakan metode discovery learning ya. Dari situ dari metode yang saya terapkan akhirnya saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang proses itu yang saya gunakan. Dari situ juga saya mampu, saya bisa akhirnya muncul sosial emosional dari peserta didik itu. Jadi area pengembangan kemarin yang sudah Bu Tara rasakan tercapai itu dengan tak tahu kan ya, dengan strategi discovery learning. Ya, saya juga menggunakan strategi. iya benar. Saya juga merasakan seperti itu ya, Tara. Iya, kan ada peta konsep kemarin itu. Iya. Nah, dari pembelajaran kemarin ini Bu Tara. Jadi tujuan pembelajaran yang kemarin itu apa ya Bu? Kalau tujuan pembelajaran saya kemarin itu kan materinya soal jamak ya Bu. Alhamdulillah anak sudah mencapai ya. Akhirnya tujuan pembelajaran saya sudah tercapai, yaitu salah satunya anak-anak mampu memahami di antaranya pengertian dari soal jamak. Kemudian di situ ada syarat-syarat tertentu yang membolehkan seorang muslim itu melakukan atau menjamak sholatnya, itu anak-anak sudah tercapai. Oke, jadi tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya, dengan
identifikasinya tadi kan anak-anak bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baiklah Butara. Sekarang ini Butara ya, ketika melakukan pembelajaran di kelas itu kan Butara pasti merasa, kok aku ternyata unggul di hal ini, tapi aku merasa kurang di hal ini. Nah, boleh coba diceritakan keunggulan yang Butara miliki ketika pembelajaran kemarin itu apa? Jadi jujur memang saya sangat merasakan itu ya Bu, jadi saya kayak mohon maaf ini ada bangga gitu ya, karena tadi salah satunya yaitu saya dari rumah kan sudah ini ada wacana untuk menerapkan teknik stop, karena kebetulan pembelajaran kemarin itu kan saya mengawali anak-anak itu kan setelah liburan ya Bu ya, jadi saya membayangkan waduh ini kayaknya nanti kurang kondusif ini. Nah terus saya searching, saya ada teknik stop dan saya coba untuk menerapkan dan alhamdulillah berhasil ya. Dan dari situ yang menurut saya menjadi keunggulan saya dalam pembelajaran kemarin. Iya, penggunaan teknik stop tadi ya, Bu, ya. Dengan yang dilakukan dari awalnya itu bagaimana Bu cara mengidentifikasi kalau siswa itu memang butuh untuk difokuskan dan dengan cara bagaimana? Jadi saya ceritakan sedikit ini mengenai yang menurut saya keunggulan ya. Jadi saya berpikir itu begini, anak-anak ya dengan tadi kondisinya setelah liburan, ini nanti tidak kondusif, artinya kemudian saya giring anak-anak, saya suruh menuliskan, saya suruh sendiri untuk merasakan perasaan yang mereka bawa dari rumah. Jadi anak-anak berangkat ke sekolah itu kan dengan kondisi yang bermacam-macam ya ketika banyak hal. Ada yang dari bangun tidur saja, ini ada yang sudah senang, iya, alhamdulillah ini sekolah, ini ada yang sekolah mana ya dan lain sebagainya dengan berbagai macam faktor. Di situ saya giring anak-anak saya suruh menuliskan perasaan yang mereka bawa dari rumah. Tujuannya tuh saya ingin tuh mereka semuanya satu, merasakan satu, yaitu fokus dan semuanya merasa senang. Iya, tidak ada yang sedih dan lain-lain, tidak ada. Ya itu caranya bagaimana saya bisa menjadikan satu perasaan mereka biar senang dan fokus menggunakan teknik stop. Saya suruh memejamkan mata begitu ya kemarin. Terus saya sounding lah ya dengan hal yang positif, setelah sounding, kemudian saya suruh menarik nafas ya, salah satunya ya relax. Jadi kuncinya adalah dari relax. Jadi merasa sedih, marah atau apapun dia bisa relax, kemudian buka mata, itu sangat berbeda rasanya. Mereka hening dan kondusif dan fokus untuk bisa menerima pembelajaran saya pada hari itu. Iya, memang saya kemarin memperhatikan memang teknik yang jenengan aplikasikan itu dan cara-caranya itu sudah tepat sekali Butara. Dan saya sendiri juga merasakan karena saya juga mengikuti apa yang Butara soundingkan itu. Iya, benar sekali. Nah, dari kelebihan yang sudah Butara ceritakan ini ya, sekarang kita beralih ke kekurangan ini Bu ya. Bukan kekurangan sih sebenarnya, apa ya Bu? Sesuatu yang kurang kita kuasai ya. Itu yang bagian mana Butara? Ya, itu yang jadi PR yang saya bawa pulang ya, yang saya tunggu-tunggu bisa berbincang ini Bu. Kekurangan yang saya rasakan itu yang sedikit saya sayangkan, ya tidak apa-apa kan Bu ya, kita sebagai guru harus selalu yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya sadar kalau kemarin itu sekali saya hanya bisa menerapkan satu macam saja, yaitu pembelajaran berdiferensiasi proses. Padahal sebenarnya bisa loh, memungkinkan sekali kita dalam pembelajaran itu melakukan semuanya atau ya lebih dari satu lah minimal. Di situ kan ada macamnya, bisa menghasilkan produk sebenarnya. Di situ saya merasa eman gitu ya, kayak menjadi sebuah kekurangan dalam diri saya pada pembelajaran kemarin. Jadi di sini menurut Butara ini yang kurang dikuasai adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Butara. Karena Butara berpendapat bahwa seharusnya kemarin itu Butara mampu untuk menerapkan lebih dari satu diferensiasi itu ya Bu ya. Nah terkait itu Butara jelaskan, Butara kepikiran bagaimana caranya aku untuk meningkatkan dan menggali potensiku terkait pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang strategi-strategi yang sudah disusun sama Butara itu apa yang ada di idenya Butara? Ya tentu ya Bu, tadi saya membawa kegundahan itu, terus saya
ingin memperbaiki, jujur saya ingin memperbaiki pembelajaran saya agar maksimal. Yang strategi yang saya ingin terapkan pertama tentunya sekarang ini yang saya lakukan yaitu saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman guru penggerak, salah satunya Mbak Tika, calon guru penggerak. Iya, saya siap. Bisa juga saya nanti akan rencananya saya akan lebih giat lagi membuka platform Merdeka Belajar ya Bu, yang sudah bebas kita akses. Bisa juga saya akan lebih giat lagi untuk membuka pembelajaran yang ada di YouTube, dan saya akan berkolaborasi dengan teman-teman senior di MGM. Jadi strategi yang Butara rancangkan ini ya, dia berkolaborasi dengan guru penggerak juga, termasuk saya juga belajar dari platform Merdeka Belajar, webinar ya Bu ya. Dari strategi itu kan jelas Butara pengen ya ada jadwal-jadwal tertentu gitu Butara. Contohnya Senin aku mau belajar dengan Butara tentang ini, Selasa webinar atau bagaimana seperti itu. Jadi untuk jadwal yang sudah tersusun ya Bu, tentunya yang pertama itu pertemuan MGMP itu kan sudah alhamdulillah di mata pelajaran PAI itu terjadwal. Jadi rutin setiap 1 bulan sekali. Kemudian kalau untuk saya mengakses YouTube atau platform Merdeka Belajar itu biasanya saya lakukan ketika yang weekend gini Bu. Jadi seperti hari ini Sabtu, Minggu itu saya lakukan. Kemudian untuk berkolaborasi dengan Mbak sebenarnya segera mungkin ya saya akan melakukan itu. Saya dapat ilmu dari Oke baik Butara, jadi Butara sudah istilahnya di sini sudah membayangkan, wah aku sudah punya jadwal sendiri ya. Bikin juga digunakan untuk belajar Butara. Luar biasa, maksudnya itu ada nilai mandiri dalam diri Butara untuk belajar sepanjang hayat lah Butara. Itu bagus sekali Butara dan merupakan suatu keunggulan yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan. Baik sekarang kira-kira dalam adakah partnernya atau teman atau yang memotivasi atau juga yang ikut mendampingi Butara untuk saya bisa menjalankan strategi saya tadi, tentunya ya diawali dengan kepala sekolah ya Bu, yaitu tadi dengan saya bisa mengikuti pertemuan MGMP dan webinar-webinar lain. Saya butuh didampingi kepala sekolah untuk perizinan dan lain-lain. Kemudian ya tentunya teman-teman sejawat saya, termasuk teman-teman yang guru penggerak dan Mbak, lalu teman-teman senior di MGMP itu juga saya perlu sekali untuk pendampingan dari beliau. Oh, seperti itu. Jadi dari teman-teman ya Bu, teman-teman sejawat berkolaborasi ya, dan kemudian juga teman-teman di anggota MGMP. Benar-benar sekali Butara bahwa memang kita itu harus berkolaborasi, karena kita nggak bisa kalau kita hanya sendiri ya teman-teman, karena ilmu itu kan juga banyak sumbernya, nggak hanya dari satu sumber saja. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita lanjut ke indikator ini Butara. Ketika Butara merasa bahwa ternyata kompetensiku sudah lebih bagus dan aku bisa mengaplikasikan apa yang kekuranganku tadi. Nah, itu indikatornya apa, Bu? Saya itu punya indikator dari itu tadi. Yang pertama, ketika saya bisa melakukan pembelajaran itu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga anak-anak itu nanti tidak jenuh. Itu satu. Kemudian ya tadi saya bisa memaksimalkan daripada pembelajaran berdiferensiasi. Saya merasa saya ingin sekali menerapkan itu, semua macamnya saya terapkan, sehingga nanti semakin banyak saya menerapkan macam-macam pembelajaran diferensiasi, otomatis nanti KSE yang muncul akan semakin banyak daripada peserta didik tadi kan. Iya, benar sekali. Memang kompetensi sosial emosional di sini memang perlu sekali untuk dikembangkan, karena nanti terkait dengan profil pelajar. Ini kan materi yang saya bawa adalah materi keagamaan. Benar sekali Butara. Iya. Baik Butara, dari bincang-bincang kita ini Butara ya, apa yang sudah Butara dapatkan? Saya mendapatkan sangat banyak ya. Yang jelas yang dari awal saya ingin dapatkan, saya sudah dapatkan alhamdulillah, yaitu dengan Bu Fatika ini saya lebih percaya diri lagi tentang langkah-langkah selanjutnya apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki daripada kekurangan saya lebih
mantap lagi untuk melakukan itu. Jadi motivasi saya hari ini itu saya mendapatkan motivasi dari Bu kita. Terima kasih Bu Tara. Iya, saya lihat juga memang ide yang Bu Tara sampaikan tadi dari perbincangan kita juga luar biasa. Bu Tara mampu menganalisis apa yang harus aku lakukan untuk apa istilahnya menutupi kekurangan saya tadi, jadi meningkatkan kompetensi. Iya benar, solusinya dari Bu Tara memang saya mengacungi jempol. Nah, kira-kira ini adakah yang pengen ditanyakan atau diperbincangkan lagi Bu Tara? Kalau untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Nanti ya tadi saya tunggu kolaborasi selanjutnya ya Bu Madika. Iya pasti itu. Nah, sekarang saya mau berikan pembalik ya Bu Tara terkait dari observasi saya ketika Bu Tara di kelas. Nah, sejauh yang saya perhatikan memang Bu Tara sudah bagus dalam melakukan pembelajaran. Dilihat dari persepsi, kegiatan ini dan penuntut juga refleksi sudah semuanya tercakup di situ. Nah, kemudian ada beberapa hal di sini selain teknik SNOT, kemudian pengintegrasian KSE dan juga pembelajaran diferensiasi yang menurut Bu Tara memang masih menggunakan diferensiasi proses. Mungkin ada baiknya di sini ketika melakukan ice breaking ya Bu Tara. Iya, Bu Tara ingat nggak kalau ice breakingnya itu ditaruh di penutup ya? Iya, itu dari mau salam itu loh Bu, saya aja sedikit. Iya, enggak apa-apa, memang Bu Tara sudah bagus. Cuman alangkah baiknya jika ice breaking itu ditaruh setelah anak-anak itu mempresentasikan jawaban di papan tulis itu. Nah, tujuannya kan nanti setelah anak-anak itu kacau kan setelah Iya betul. Iya, maju gitu ya. Iya, itu nanti anak-anak fokus lagi. Jadi anak-anak akan fokus untuk mendengarkan Bu Tara waktu penguatan materi ya, seperti itu. Tapi semuanya overall sudah terbungkus dengan baik kok Bu Tara. Iya, itu saja yang bisa saya sampaikan Bu Tara ya. Jadi bincang-bincang kita apa bisa diakhiri? Ya, terima kasih Bu Tara ya. Sama-sama Mbak Dika, terima kasih juga ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Tara. Waalaikumsalam.